Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari perkara busa ayam dengan ketapel, imam masjid dihajar pedang, hingga kuli bangunan tewas ditusuk 2 orang. Inilah berita yang akan kami sajikan. Penganiayaan terhadap imam masjid di Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan dipicu hal sepele. Pelaku menganiaya dengan menyabetkan pedang, gegara ayamnya pernah dilontar batu dengan ketapel oleh korban. Kapolres Pasuruan, AKBP Rofik Kripto Himawan mengatakan, pelaku yang bernama Mustamar, 47 tahun, dan korban yang bernama Abdul Syukur, 73 tahun, tinggal satu kampung, yakni di Dusun Winong Barat, Desa Pogading, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Pelaku ternyata punya dendam terhadap korban, sebab korban pernah mengusir ayam pelaku yang masuk area persawahan milik korban dengan menggunakan ketapel. Karena masalah menggusa ayam tersebut, pada Senin 1 Maret subuh, pelaku nekat menebas korban dengan sebilah pedang. Waktu itu, korban itu hendak memimpin sholat subuh berjamaah di masjid kampungnya. Korban dilukai di beberapa bagian tubuhnya, mulai dari punggung, tangan, dan kepala. Bahkan, 2 jari tangannya harus diamputasi. Beruntung, korban selamat yang kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapat jahitan di sejumlah bagian tubuhnya. Selama 2 pekan, polisi memburu pelaku. Akhirnya pada hari Jumat 12 Maret, polisi menangkap pelaku di rumahnya. Penangkapan ini berdasar hasil pemeriksaan lokasi kejadian dan keterangan sejumlah saksi yang dihimpun polisi. Selain itu, polisi bisa mengungkap identitas pelaku juga didukung adanya barang bukti berupa baju warna abu-abu milik pelaku yang terdapat bercak darah. Bercak darah pada baju tersebut setelah diuji di laboratorium forensik, hasilnya ada kecocokan dengan darah korban. Meski polisi mengantongi 2 alat bukti cukup, tersangka Mustamar sampai saat ini masih mengelak jika ia adalah tersangka pembacok korban. Atas perbuatannya ini, Mustamar pelaku pembacokan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Penanganan penghubung antar desa ambrol di Desa Sumbersuko, Kecamatan Ngempol, Kabupaten Pasuruan, Minggu 14 Maret. Jembatan itu patah pada 3 titik. Kades Sumbersuko, Saiful Ma'arif menjelaskan, jembatan ambruk saat wilayah Sumbersuko diguyur hujan lebat. Beberapa saat hujan, volume air sungai yang melintas di bawah jembatan pun meninggi. Lalu, tiba-tiba jembatan pun patah dan ambruk pukul 15:30. Jembatan itu sendiri patah di 3 titik. 2 titik yang patah masing-masing di bibir jembatan, yaitu jalan dari arah Sumbersuko maupun dari arah Tawangrejo. Lalu, titik ketiga yang patah tepat di bagian tengah jembatan. Sebelum kejadian ini, menurut Kades Saiful, warga dan Pemdes Sumbersuko memang mengkhawatirkan kondisi jembatan, sebab selama ini pondasi tiang penyangga jembatan yang ada di tengah bolong tergerus air. Kondisi ini diketahui sejak awal Februari. Saat itu, Pemdes Sumbersuko telah melaporkan hal tersebut ke BPBD Kabupaten Pasuruan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andrew Hayudi menyesalkan lambannya penanganan perbaikan jembatan. Pihaknya sudah meminta agar perbaikan jembatan segera dilakukan pada Februari lalu. Menurutnya, pembangunan jembatan yang sudah terputus ini membutuhkan biaya yang lebih besar. Selain itu, pengerjaannya juga baru bisa dilakukan pada akhir tahun 2021 atau pada 2022 mendatang. Akibat terputusnya jembatan tersebut, akses jalan warga menjadi terhambat. Mereka harus mengambil jalan memutar sejauh 5 km. Peristiwa gedung sekolah ambruk terjadi di Kabupaten Pasuruan. Kali ini atap sejumlah ruangan di SDN Tidu 1 Kecamatan Pojentrek ambruk. Pantauan di lokasi, pada atap di depan sejumlah ruangan tampak bekas ambruk. Kayu-kayu yang masih tersisa di atap itu pun juga terlihat sangat rapuh. Kepala SDN Tidu 1, Sulis Purwaniati membeberkan ada 7 ruangan yang ambruk, yakni ruang kelas 1, 2, 4, 5, 6, dan ruang guru, berikut ruang kepala sekolah. Dijelaskan Sulis, atap ketujuh ruangan itu ambruk secara bergantian. Yang pertama pada awal bulan Maret 2021,
Atap ruang kelas yang berada di sisi selatan beserta tiang penyangga ambruk. Lalu, beberapa hari yang lalu, atap teras ruang kelas yang terletak di sisi utara sekolah menyusul ambruk. Beruntung ketika peristiwa terjadi, tak ada guru maupun staf yang berada di sekolah. Sulis mengaku, sejak awal menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 2019, sudah pernah mengajukan rehab ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Namun, karena ada kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, rehab sekolah tersebut urung dilaksanakan. Menurut Sulis, 7 ruangan tersebut terakhir direhab pada tahun 2007 dan 2009. Kerusakan bangunan SDN mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Pasuruan. Perbaikan didesak segera dilakukan demi keselamatan anak didik. Dispendik memutuskan akan bertindak berdasar skala prioritas dan aturan. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Ruslan mengingatkan bahwa dirinya yang tidak ingin terjadi sesuatu terhadap anak didik sekolah. Dispendik diharapkan turun ke bawah dan tidak asal mengusulkan proyek. Dengan begitu, pembangunan gedung sekolah bisa dilakukan dengan baik. Dia mengaku khawatir terjadi peristiwa seperti di wilayah kota Pasuruan. Ada gedung sekolah yang ambruk saat anak-anak sedang belajar di dalamnya. Komisi 4 mendesak jika memang sudah darurat, perbaikan harus dilakukan pada 2021. Pelaku jamret yang menyasar anak-anak di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ditangkap Kamis 18 Maret. Anang Prasetyo, 27 tahun, hanya bisa meringis kesakitan di Mapolres Pasuruan Kota. Warga Jalan MT Haryono, Kelurahan Mugulor, Kecamatan Pangirjo itu terlihat tertunduk lesu di atas kursi roda. Sementara kawannya, yakni Rizal Fardiansyah, 23 tahun, juga sama. Pemuda asal Jalan Cemara, Kelurahan Mugulor, Kecamatan Pangirjo itu terlihat sesekali membantu petugas mendorong kursi roda yang diduduki Anang. Modus kedua pelaku biasanya mengawali mempertanyakan sebuah alamat, sedangkan calon mangsa pelaku biasanya adalah seorang anak kecil yang lengah saat membawa handphone. Begitu ada kesempatan, kedua pelaku yang mengendarai motor ini langsung merampas handphone milik korban. Sejak Januari hingga Maret 2021, Anang telah beraksi di 15 TKP, baik di Kota Pasuruan maupun di Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 13 TKP dilakukannya seorang diri. Salah satu aksi penjamretan yang terekam CCTV terjadi pada Selasa 17 Februari sekitar pukul 11.44 di Jalan Rambutan, RT 3 RW 4 Kelurahan Purutrejo. Tersangka dikenakan pasal 365 ayat 1 dan pasal 365 ayat 2 ke 2E KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun dan 12 tahun penjara. Seorang kuli bangunan di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan tewas mengenaskan. Ia menjadi korban penusukan, nyawanya tak tertolong karena mengalami pendarahan yang hebat. Insiden itu terjadi Kamis 18 Maret di Desa Bijuk Jati. Korbannya bernama Sutoyo, 39 tahun, yang juga warga desa setempat. Menurut keterangan sejumlah saksi, pelaku mendatangi korban yang tengah bekerja sebagai kuli bangunan. Pelaku berjumlah 2 orang mengendarai motor ke tempat Sutoyo bekerja. Namun, saat itu, dua pelaku tidak langsung bertemu dengan korban, sebab Sutoyo sedang membeli besi di toko material. Dua pelaku itu kemudian menunggunya di sebuah warung tidak jauh dari lokasi Sutoyo bekerja. Setelah kembali dari toko material, ia diberitahu temannya ada 2 orang yang mencari dan menunggunya di warung. Korban pun menuju warung menemui kedua pelaku. Kemudian kedua pelaku dan Sutoyo terjadi cekcok dan berujung pada pertengkaran yang semakin memanas di depan warung tersebut. Hingga akhirnya, korban dipukuli oleh salah satu pelaku sampai jatuh. Melihat sasaran lengah, pelaku lainnya langsung mengeluarkan senjata tajam. Pisau itu lantas dihujamkan ke paha sebelah kiri korban. Beberapa warga berusaha menolong korban. Sutoyo lalu dilarikan ke Puskesmas Lekok. Ketika itu, ada warga yang membawanya menggunakan becak motor. Selama perjalanan, darah dari luka menganga di paha korban tak berhenti, sehingga mengakibatkan korban kehabisan darah dan meninggal dalam perjalanan menuju Puskesmas Lekok.